Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venus Febrianti dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Itu menurut Kemenkes 2022 ya. Lalu apa aja sih penyebab stunting itu? Penyebab terjadinya stunting pada anak meliputi rendahnya akses terhadap makanan bergizi, contohnya seperti sayur, buah, daging, telur, kacang-kacangan, dan ikan. Lalu, rendahnya asupan vitamin dan mineral, contohnya seperti kekurangan susu, kacang-kacangan, brokoli, ubi, wortel, dan bayam. Lalu, buruknya keragaman pangan serta sumber protein hewani, contohnya seperti kekurangan daging, telur, susu, dan ikan. Selain ketiga faktor itu, penyebab stunting juga dapat datang dari faktor keluarga dan rumah tangga, meliputi faktor maternal dan faktor lingkungan rumah juga menjadi penyebab terjadinya stunting. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri stunting pada anak itu? Nah, ciri-ciri stunting pada anak yaitu pertumbuhan terhambat, pertumbuhan gigi terlambat, hasil pemeriksaan pada tes perhatian dan memori belajar buruk, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam atau tidak banyak melakukan kontak mata, tanda pubertas terlambat, dan wajah tampak lebih muda dari usianya. Bagaimana sih anak stunting itu? Nah, gambar di atas merupakan contoh anak yang terkena stunting. Anak yang lebih tinggi merupakan anak yang sehat, sedangkan anak yang lebih pendek merupakan anak yang terkena stunting. Padahal usia mereka sama loh. Berikut ini adalah dampak stunting. Stunting dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Dampak stunting juga dapat terjadi baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu 1. Perkembangan otak terganggu, 2. Kecerdasan menurun, 3. Gangguan pertumbuhan fisik, 4. Gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk jangka panjang, 1. Kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurun, 2. Kekebalan tubuh menurun sehingga rentan terhadap penyakit, 3. Resiko tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, dan stroke. Keempat, resiko tinggi kegemukan, dan kelima, resiko tinggi kecacatan pada usia tua. Penanganan stunting. Penanganan stunting dapat dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK seorang anak hingga berusia 6 tahun. Berikutnya adalah cara pencegahan stunting. Stunting dapat dicegah dengan memberikan ASI atau air susu ibu dan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Contohnya seperti makan makanan yang bergizi, yaitu makan sayur, ikan, buah-buahan, serta meminum minuman penunjang seperti susu untuk ibu hamil. Yang ketiga yaitu memantau pertumbuhan anak di posyandu. Maksudnya yaitu kita harus memantau pertumbuhan anak 1 bulan sekali di posyandu untuk memeriksa tinggi badan anak dan berat badan anak.
Yang terakhir adalah menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi untuk anak. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah yang saya tidak sengaja. Terima kasih sudah menonton promosi kesehatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat tersampaikan kepada penonton. Terima kasih.